Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. Untuk sementara, seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup demi keselamatan pengunjung. Mundur. Kebakaran di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar kaldera Tengger dan mengarah Bukit Watangan, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Kini luas lahan yang terdampak dari kebakaran mencapai 500 hektar. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Ratusan tim penjinak api dari TNBTS, TNI Polri, BPBD, serta relawan masih terus berupaya memadamkan api. Sedangkan untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 3 helikopter waterbombing dan drone air. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, langsung mengecek lokasi. Emil menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran, namun juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Fokusnya bertambah setelah kita fokusnya adalah di Pudak Lembu, Puncak B29, ternyata di Penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah, ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara. Serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di Penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS, ya, ini melakukan, dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan hektar sawah yang sudah setengah perjalanan tanam terancam mati akibat krisis air yang melanda selama 4 bulan di Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, warga rela berjalan jauh menyusuri ladang demi mendapat air berwarna kecoklatan dari kubangan mata air. Tidak turunnya hujan selama 4 bulan membuat embung penampung 70.000 kubik air ini mengering di Desa Geyongan, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Bahkan tanah embung kini sudah retak-retak tanpa menyisakan air. Akibatnya saluran irigasi persawahan otomatis mengering dan tidak bisa mengairi lebih dari 65 hektar sawah yang sudah setengah perjalanan tanam. Petani harus merogoh kocek tambahan lantaran terpaksa menyedot air sejauh 1 hingga 2 km dengan pompa agar pertaniannya bisa selamat hingga musim panen tiba. Petani berharap embung bisa diperbaiki total, terutama akibat pendangkalan dan kebocoran agar fungsinya bisa dirasakan lagi. Kekeringan juga membuat warga desa Dukuh Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal harus berjalan kaki berburu air akibat sumur mengering. Meski sumber mata air hanya menyisakan kubangan air keruh berwarna kecoklatan, warga mengaku tak ada pilihan lain dan memanfaatkannya untuk mandi dan mencuci. Warga juga membawa air menggunakan ember atau jerigen dan harus didiamkan selama semalaman agar kotoran mengendap sebelum digunakan. Sementara untuk minum dan memasak, warga bergantung pada bantuan air bersih atau membeli air galon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ajang bulu tangkis sirkuit nasional Sirnas A Hydroplus kembali digelar di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 15 gelar juara diperebutkan antar klub seluruh Indonesia dan ajang mengasah kemampuan atlet muda. Sebanyak 15 gelar juara diperebutkan dalam rangkaian pertandingan final Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas A DKI Jakarta 2026 yang berlangsung di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa pemain juga berhasil mengukir gelar juara Hydroplus Sirnas A 2026 untuk kali pertama setelah hasil kurang maksimal pada 2 seri sebelumnya. Khusus di Hydroplus Sirnas A DKI Jakarta 2026 3-8 Agustus, tingginya jumlah peserta menjadi bukti jika gairah bulu tangkis di Indonesia terus terjaga. Total 1.182 pebulu tangkis dari 243 klub di berbagai daerah ambil bagian dalam kejuaraan berskala nasional ini. Panitia pun menggunakan 3 gedung olahraga sebagai arena pertandingan, yaitu Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Gelanggang Remaja Jakarta Utara, dan Gor Replay.
Tim Liputan iNews melaporkan. Panik usai terlibat kecelakaan, satu unit mobil minibus jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perusakan, seluruh bagian bodi kendaraan dan kaca mobil rusak parah. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan 2 orang wanita dan 1 anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Langkah atas Pak, habis nabrak lari gitu Pak ya. Kemungkinan begitu. Informasinya begitu. Mungkin dia takut Pak, saya bukan lindungin supir ya. Mungkin dia takut Pak, namanya orang udah kesehatan semua itu Pak. Kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung perusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepanikan pecah menyusul terbakarnya mobil minibus saat mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Jalan Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain mobil, api juga menghanguskan 2 dispenser SPBU. Petugas damkar langsung mengerahkan 5 unit mobil damkar dan melokalisir api agar tidak terjadi perempetan lebih luas. Kurang dari setengah jam api bisa dipadamkan. Akibat kejadian ini, pengemudi minibus mengalami luka bakar di tangannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga api dipicu dari mesin mobil hingga menyambar selang dispenser SPBU saat diisi BBM oleh pegawai SPBU. Hampir 3 pekan teka-teki penyebab kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri, belum juga terungkap. Keluarga akhirnya melapor ke polisi dan tidak keberatan jika makam Sutrimo dibongkar demi terungkapnya kasus. Hampir 3 pekan, penyebab kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri, belum juga terungkap. Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah ditemukan tewas di klinik Morden, Kebayoran, Jakarta dalam kondisi mulut berbusa. Sutrimo diantar ke rumah sakit oleh Febrio Adiono, seorang staf administrasi di Kejaksaan Agung. Penyelidikan masih berjalan. Polda Metro Jaya akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kepolisian juga mempersiapkan untuk membongkar makam Sutrimo demi proses penyelidikan. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan usai pihak keluarga Sutrimo resmi melapor ke Mapolresta Banyumas terkait kematian janggal Sutrimo. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Langkah keluarga melapor ke polisi menjadi titik awal untuk mencari jawaban atas berbagai spekulasi penyebab kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan.